Oke, halo rekan-rekan mahasiswa semuanya. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang hak mendahulu, ya. Nah, hak mendahulu ini adalah bagaimana sih sudut pandang undang-undang pajak, gitu ya. Apabila ada sebuah perusahaan itu pilot, gitu. Jadi kalau menurut undang-undang pajak gitu ya, dengan adanya hak mendahulu ini, maka negara sebagai kreditor preferen memiliki hak istimewa, yaitu untuk dibayarkan pajaknya terlebih dahulu, ya. Nah, tadi saya membahas tentang kreditor preferen gitu, pasti bertanya apa sih kreditor preferen gitu ya. Jadi pada dasarnya sebenarnya kreditur itu ada 3 macam, yakni kreditur separatis, kreditur preferen, dan kreditur konkuren gitu ya. Apa itu yang dimaksud kreditur separatis? Kreditur separatis adalah kreditur yang memegang hak jaminan seperti hak gadai, hak jaminan gitu ya. Contohnya siapa? Misalkan ada perusahaan yang pinjam uang ke bank, utang ke bank ya, maka bank tersebut disebut sebagai kreditor separatis gitu. Nah, sedangkan yang dimaksud kreditor preferen yaitu kreditor yang memiliki hak istimewa ya. Apa artinya hak istimewa? Hak istimewa merupakan hak kreditur untuk didahulukan daripada kreditur lainnya karena alasan yang sah menurut hukum atau karena adanya undang-undang gitu ya. Nah, makanya itu di dalam undang-undang perpajakan itu disebutkan bahwa negara itu adalah seorang kreditor preferen. Jadi ketika ada masalah kepailitan dan lain-lain ya kan, apabila saat ada pembagian aset-aset perusahaan tersebut, maka yang harus diutamakan itu adalah negara ya. Jadi utang pajak harus dilunasi terlebih dahulu, itu menurut undang-undang perpajakan ya, seperti itu. Nah, terus kalau misalkan ada sebuah kasus gitu ya, hak mendahulu dengan kaitannya dengan penyitaan oleh pengadilan negeri gitu, maka bagaimana, atau instansi lain, atau bagaimana kalau dihadapkan gini sih, singkatnya hak mendahulu jadi kedudukan kreditor preferen dan kreditor separatis ini ya. Jadi salah satu contoh kreditor separatis itu adalah perbankan ya kan. Bank memiliki hak jaminan si perusahaan gitu kan. Perusahaan punya utang ke bank, ternyata ketika pilot dia juga punya utang pajak gitu. Nah, ketika seperti itu maka prosedurnya ya, yaitu KPP itu memberikan salinan surat paksa ke pihak bank ya kan. Nanti kalau sudah diberikan kepada pihak bank ya, maka ya, setelah harta perusahaan tersebut istilahnya dibereskan gitu ya, maka si negara itu akan mendapatkan hak mendahulunya itu apabila berdasarkan undang-undang. Tetapi pada prakteknya tidak seperti itu gitu. Kenapa? Karena dalam prakteknya kadang-kadang undang-undang perpajakan itu seringkali bertabrakan dengan undang-undang yang lain. Contohnya adalah dengan undang-undang ketenagakerjaan ya. Apabila ada perusahaan yang pilot maka buruh itu diutamakan. Nah, bagaimana kalau misalkan hal tersebut terjadi gitu ya, mana nih undang-undang atau peraturan yang akan dipakai? Maka segala sesuatunya itu adalah berdasarkan keputusan hakim, berdasarkan pertimbangan akhir hakim memutuskannya seperti apa ya. Jadi walaupun bukan seorang ya, apabila sebuah perusahaan itu pilot ya kan, kemudian aset-asetnya itu diberesin oleh kurator ya kan, nah saat pembagiannya aset itu semuanya tergantung keputusan pengadilan gitu. Apakah nanti akan didahulukan si buruhnya
atau didahulukan kreditor separatisnya atau kredit atau negara ya, atau negara sebagai kreditor preferen yang katakanlah dia memiliki hutang pajak itu tadi ya, itu akan dibereskan di situ. Itu semuanya akan berdasarkan pertimbangan hakim ya. Jadi beberapa putusan pengadilan itu belum tentu menghasilkan bahwa pajak itu harus dibayarkan terlebih dahulu. Bisa jadi buruhnya dulu yang harus dibayarkan, atau bisa jadi kreditor separatisnya dulu yang dibayarkan ya. Itu tadi, karena lagi-lagi semuanya adalah berdasarkan pertimbangan hakim. Nah, itu untuk masalah hak mendahulu ya. Oke, jadi sampai di sini untuk materi kita pertemuan 6 ya, tentang hak mendahulu ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya, ini pertemuan 7. Pertemuan 7 adalah pertemuan sebelum UTS. Jadi siap-siap belajar ya semuanya. Sampai jumpa.